Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 22. Menerima Ibu Nita. Masih di tempat yang sama, di mana saat ini Daniel dan Naya tengah berdiri di tengah jalan. Daniel menatap Ibu Nita dengan datar. Tidak ada raut belas kasihan atau apapun itu. Pria itu sama sekali tidak mengenali Ibu Nita yang mengaku-ngaku ibunya. Karena ia benar-benar sudah lupa wajah ibunya. Bahkan semua tentang ibunya sudah musnah. Tidak ada satu foto ibunya yang tersisa. Semuanya sudah lenyap dengan kobaran api. Daniel membenci ibunya. Ia tidak menganggap serius apa yang diceritakan oleh Ibu Nita barusan. Di mana Ibu Nita menceritakan semua perjalanan hidupnya sewaktu pergi dari kehidupannya dan ayahnya. Ibu Nita masih berlutut, ia sesigukan. Naya yang melihat Ibu Nita seperti itu menjadi tak tega. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara yang lain, ya pasti sudah tahu kan. Ibu Nita yang sedang berlutut itu, ia merasa jengkel dan kepanasan. Aktingnya yang sudah sepenuhnya ia buat masih tak mampu meluluhkan hati Daniel. Daniel masih tak berbicara sepatah kata pun sampai sekarang. Ia sedang berpikir, anak sialan, mentang-mentang dia kaya jadi seenaknya. Geram Ibu Nita. Sudah cukup lama Ibu Nita berada di bawah terik matahari. Wajahnya seakan terbakar. Sudah aku bilang, jangan panggil paman lagi sayang. Daniel langsung memotong perkataan dari Naya. Bahkan, Daniel menyentil hidung mancung Naya pelan. Naya mendengus kesal, ia memalingkan wajahnya. Ibu Nita yang melihat pasangan bahagia itu sangat muak. Ia penasaran dengan Naya. Gadis rendah ini harusnya kusingkirkan, agar anakku bisa bersama dengan anak sialan itu. Gumam Ibu Nita dalam hati. Ia sedang merencanakan sesuatu. Ibu Nita juga masih tidak mengetahui pernikahan Daniel dan Naya. Karena Ibu Nita baru pertama kalinya melihat Daniel membawa seorang wanita ke rumah. Baiklah, aku tidak peduli. Setelah mengucapkan kalimat singkat dan dingin itu, Daniel langsung mengajak Naya untuk masuk ke dalam. Kita lihat sampai mana kebohonganmu, gumam Daniel dalam hati. Ada yang sedang Daniel rencanakan untuk Ibu Nita. Ia hanya ingin tahu apa tujuan Ibu Nita mengaku sebagai ibunya yang dulu menghilang. Bodoh sekali, hanya sedikit cerita dan ditambah bumbu air mata, dia sudah percaya. Ejek Ibu Nita dalam hati. Namun, yang bodoh bukanlah Daniel, tetapi Ibu Nita. Ibu Nita sendiri yang menjerumuskan dirinya ke dalam sarang ular. Ia tidak akan bisa lepas lagi setelah ini. Di sudut bibir Daniel terdapat seringai jahat untuk Ibu Nita. Permainannya akan segera dimulai. Ibu Nita berdiri dan mengikuti Daniel masuk ke dalam. Para penjaga yang sebelumnya melarang Ibu Nita masuk, mereka hanya bisa diam. Dalam hati mereka semua menatap Ibu Nita tak suka. Meskipun Ibu Nita majikannya, namun mereka tidak terima. Mereka tidak terima Ibu Nita untuk tinggal di dalam rumah itu. Karena Ibu Nita pernah menyakiti tuan besar dan anaknya. Naya tidak tahu apa permasalahannya. Karena saat Ibu Nita bercerita, ia tidak menyimak dengan jelas. Yang ada di dalam pikiran Naya hanya Daniel. Ia kesal kepada Daniel yang terus saja membuat ulah dengannya. Saat mereka semua berada di dalam, Ibu Nita langsung diajak untuk pergi ke kamarnya. Ibu Nita sangat senang karena sudah masuk dalam keluarga Daniel. Tunggulah nanti, aku dan anakku akan mengambil semua hartamu, janji Ibu Nita. Ia hanya sendirian, tidak ada yang mendengarnya saat ini. Sedangkan Naya dan Daniel, keduanya tengah berada di ruang tamu. Daniel memperkenalkan semua penjaga dan pelayannya kepada Naya.
agar Naya tidak canggung nantinya. Naya tidak bisa mengingat langsung semua nama mereka. Ia hanya mengingat beberapa saja. Sebab orang-orang di depannya cukup banyak. Dan sekali saja aku mengingatnya, mataku sedang dicuci. Naya memelas, ia menghela napas beratnya. Kau ini, ada-ada saja. Dan ia terkekeh seraya menepuk pelan kepala Naya. Orang-orang yang mendengar ucapan malas dari Naya hanya bisa menahan gelak tawanya. Bagi mereka, Naya adalah wanita yang cocok untuk berada di samping tuan mudanya. Hanya Nayalah yang berani bersikap seperti itu kepada Daniel. Sedangkan wanita lain hanya mencari muka dan bertingkah manja. Tentu saja mereka ingin dilirik oleh Daniel. Namun sayangnya, Daniel tidak menginginkan mereka semua. Cinta pertamanya dan terakhir hanyalah Naya. Tidak ada yang lain. Pernikahan mereka yang akan dilangsungkan 2 hari lagi akan menjadi topik trending di dunia. Daniel akan melaksanakan pernikahan besar-besaran agar mereka tahu siapa wanita yang sudah dinikahi olehnya dan wanita yang tidak boleh diganggu lagi. Anak buah Daniel pun sudah siap untuk melakukan penjagaan ketat nantinya. Mereka akan mengintai dengan diam. Aku masih kesal denganmu, ketus Naya. Ia memasang wajah masam. Pergilah ke dapur, di sana banyak es krim, suruh Daniel kepada Naya. Naya yang mendengarnya langsung meleleh. Ia kembali ceria. Benarkah? Terima kasih. Naya langsung saja ingin berlari. Namun langkahnya terhenti seketika. Apa kau tahu di mana letak dapurnya, sayang? Tanya Daniel. Tetapi dengan suara seperti meledek calon istrinya itu. Naya menghela napas kasar. Ia pun tersenyum kesal. Tolong tunjukkanlah calon suamiku yang baik. Naya merapatkan giginya, menahan geram kepada Daniel. Dari tadi pagi sampai sekarang, Daniel tak henti-hentinya mengerjain calon istrinya itu.